Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, Shalom. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru yang selama 25 menit ke depan kita akan belajar lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan sehingga firman Tuhan menguatkan kita, menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan dan akhirnya kita mengerti untuk apa kita ada di muka bumi ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapak terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami kembali malam hari ini boleh kembali ada dalam perenungan firman Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan bagi kami sehingga umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan malam hari ini mendengar siaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus kami dikuatkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ditegur oleh firman dan kami berubah dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak bicara bagi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema adalah panggilan kita. Iya kan? Karena saya percaya ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka ada tugas kita. Ketika Yesus menyelamatkan kita, bahkan sebelum Yesus menyelamatkan kita, Alkitab mencatat kala kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, sehingga apapun yang hari-hari ini terjadi, semua tetap ada dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Sekalipun mungkin kita bilang, "Pendeta, tapi COVID ini membuat usaha saya goncang. COVID ini membuat perekonomian saya drop." Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya percaya dalam hidup ini, bahwa apapun yang terjadi semua tetap dalam planningnya Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin kita sebagai manusia berpikir, tapi ini keadaan semakin gak menjadi baik. It's okay. Selama segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya kan? Yang perlu kita mengerti sekarang adalah bagaimana kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Nah, ada beberapa bagian firman Tuhan sudah dikasih dalam Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, yang saya percaya di sini kita akan mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah akan buat dalam kehidupan setiap kita. Nah, perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Efesus pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat 13. Alkitab bilang seperti ini, karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya adalah buatan sorga. Amin saudara. Jadi kalau ada orang mengintimidasimu, dasar gak tahu diri, dasar kita dibully, kita dihina, kita cuma bilang begini, waduh Tuhan, untung kita gak hidup apa kata manusia, ya kan? Kita hidup apa kata firman Tuhan tentang kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Saya adalah buatan Allah. Saya adalah buatan sorga. Saya berharga di pemandangan mata Tuhan. Saya mulia di pemandangan mata Tuhan. Amin. Kita hidup karena firman Tuhan. Kita hidup karena apa yang Tuhan katakan tentang kita. Perhatikan selanjutnya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara dan saya disiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Inilah yang menjadi panggilan kita, yang harus kita lakukan di tengah-tengah muka bumi ini. Jangan apa aja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita pikir dulu, kira-kira ini memberkati banyak orang nggak? Kira-kira ini mempermuliakan nama Tuhan nggak? Kira-kira ini jadi berkat nggak? Kira-kira ini nyakitin hati orang nggak? Kita pikirkan sebelum kita buat, saudaraku. Karena orang udah gak mikirin hal-hal seperti itu lagi. Yang penting apa yang bisa saya omongin lah. Apa yang bisa saya kerjain. Sekalipun ini merugikan orang lain, saya kerjain lah. Saudara, ini kasih dalam Tuhan panggilan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Alkitab bilang selanjutnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, saudara dan saya, sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, bahwa waktu itu saudara dan saya, kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak dapat bagian dalam ketentuan janjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Tetapi sekarang, dahsyat, di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dalam Efesus 2 ayat 10 sampai 13 ini yang saya mau sampaikan, saudara. Bahwa kita dulu adalah orang-orang yang dikutuki, kita adalah dulu orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah karena perbuatan jahat kita. Namun sekarang ketika kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, ketika kita dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudusnya, kita ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya ada. Mungkin sebagian saudara bilang, tapi pendeta, orang yang saya berkati ini jahat sekali. Orang yang saya udah buat baik ini membalas saya yang baik dengan yang jahat. Saudaraku, bagian kita tetap tabur yang baik. Sekalipun yang kita tuai adalah yang tidak baik. Tapi Alkitab tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Mungkin kau nabur di tempat A, namun belum tentu kau nuai di tempat A. Engkau bisa menuai di tempat-tempat yang lain, saudara dikasih dalam Tuhan. Namun bagian kita adalah tetap terus tabur yang baik, tetap terus tabur yang baik. Itu sebabnya pemazmur bilang apa? Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, sekalipun dia mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi memang ada orangnya, ada saat-saat di mana kita, aduh pendeta, kok ada ya orang seperti ini jahatnya, saya udah baikin, saya udah buat dia segala yang baik, saya udah rawat dia, tapi dia balas saya seperti air susu dibalas dengan air tuba. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah dunia. Kita masih tinggal di dunia, namun kita mesti ingat, jangan sampai kita tinggal di dunia, kita hidup dengan cara-cara dunia. Jangan sampai kita tinggal di dunia, kita menghalalkan cara sama dengan orang-orang dunia melakukan segala sesuatu. Ingat, kita ada untuk melakukan pekerjaan baik. Kolose pasal pertama ayat 16. Karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana pekerja maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita adalah buatan Allah. Tadi kita udah baca dalam Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan oleh Dia dan kita dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik kita dipakai. Makanya dalam Matius 5 ayat 16 juga Alkitab katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, panggilan kita adalah apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu termasuk saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Dia. Kita ini perpanjangan tangan Tuhan. Kita ini suratan tangan yang terbuka. Alkitab bilang, orang melihat kita dan memuliakan Bapa di sorga. Kita berbuat baik supaya Bapa dimuliakan. Kalaupun itu kembali perbuatan baik kepada kita, itu bonus. Selalu saya ulang-ulang, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan selalu berharap apa yang kau tabur, apa yang kau buat itu kembali kepadamu. Karena kalau engkau tunggu-tunggu, engkau akan kecewa karena terlalu lama nanti, saudara. Iya kan? Jadi kalau kita buat baik, goal kita bukan supaya itu kembali kepada kita kok. Kalaupun itu kembali kepada kita, itu bonus. Kita buat baik, tujuannya satu. Matius 5 ayat 16 tadi kita baca, supaya orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan kita. Baik sekali ya lu ya, udah minjemin gua duit. Lu baik sekali ya udah tolong gua. Lu baik sekali lu udah bantu gua. Lu baik sekali sih kata-kata lu udah menjadi berkat buat gua. Sudah dikasih dalam Tuhan, itu bonus. Tapi tujuan kita buat baik bukan untuk memuliakan diri kita.
Alkitab bilang kita berbuat baik supaya Bapa dimuliakan di sorga. Orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Itu sebabnya saya percaya setiap kita punya satu panggilan. Sekalipun kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang tentara, ada yang guru, ada yang PNS, ada yang pengusaha, ada yang pembisnis. Apapun profesi kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memiliki satu panggilan. Apa itu? Memuliakan nama Tuhan. Kita memiliki panggilan ini. Sehingga akhirnya kita mengerti, saya hidup di dunia ini bukan untuk saya lagi. Makanya Paulus bilang, aku hidup namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Sehingga akhirnya kita mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang harus saya jalani di muka bumi ini harus menjadi berkat, harus menghasilkan buah dan memuliakan Bapa di sorga. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Tatkala kita mengerti apa yang menjadi panggilan kita, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan, panggilan kita selain memuliakan Bapa di sorga, kita harus menjadi pembawa-pembawa damai. Sama-sama bilang sama saya, panggilan saya adalah menjadi pembawa damai. Dunia hari-hari ini sedang ditunggangi dengan roh perpecahan. Sehingga akhir tidak sedikit rumah tangga ribut, berantem, gak ada damai. Bahkan termasuk rumah tangga anak-anak Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta suami saya yang mulai duluan, dia mulai berselingkuh, emang dia doang yang bisa, saya juga bisa. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan mulai membalas satu dengan yang lain, saya sebut itu bukan rumah tangga. Itu adalah sebuah arena pertandingan, arena gulat. Bukankah panggilan kita juga adalah menjadi pembawa damai? Matius 5 ayat 9, Yesus bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jangan pernah engkau mengaku dirimu anak Tuhan kalau hidupmu hanya menjadi batu sandungan, hanya jauhi pembawa-pembawa keributan, hanya jadi suka ngomporin orang supaya orang-orang berantem. Jangan ngaku anak-anak Allah. Jangan ngaku anak-anak Tuhan, saudaraku. Malu sama Matius 5 ayat 9 ini, malu. Orang yang bisa disebut sebagai anak-anak Allah, orang yang bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan dan menyandang status ini adalah orang-orang yang menjadi pembawa-pembawa damai. Sama-sama bilang sama saya harus jadi pembawa damai. Amin. Jelas, karena kita menyembah Allah yang menjadi pembawa damai. Raja damai. Iya kan? Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. King of Peace. Kalau kita menyembah Allah yang olehnya kita panggil engkau Allah yang adalah Raja damai, maka seharusnya anak-anaknya pun adalah pembawa-pembawa damai. Saudara bisa menilai seseorang dari buahnya. Saudara lihat aja. Saudara lihat aja. Sehingga akhirnya apa, kita bisa menilai siapa ini dia bapaknya. Kalau bapaknya tukang ribut, anaknya tukang ribut. Kalau bapaknya suka bawa pedang, anaknya juga suka bawa pedang. Tapi kalau bapaknya pembawa damai, harusnya anak-anaknya menjadi pembawa damai. Amin. Ya. Jadi yang pertama yang menjadi panggilan kita ini pembawa-pembawa damai. Dari buahnya lah seorang bisa dilihat. Kita bilang, undurlah sebelum pertengkaran itu dimulai. Undurlah. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat ribut, hal-hal yang membuat pertikaian, hal-hal yang membuat pertengkaran, mundur, saudara. Mundur. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta nanti disangka saya ini pengecut, nanti pendeta saya disangka ini, wah, nggak bisa bela diri, saya dikatakan apalah. Sudah dikasih dalam Tuhan, pembelaan kita datang dari Tuhan. Kita tahu kok. Orang bisa ngelihat kita dan memuliakan Bapa di surga, itu goal kita kok. Bukan supaya memuliakan kita, dikatakan hebat, dikatakan luar biasa, no.
Ingatlah, kita jadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun saudara tempatkan berada, engkau seorang suami, jadi suami pembawa damai. Engkau seorang istri, jadi istri pembawa damai. Engkau orang tua, jadi orang-orang tua yang membawa damai. Engkau anak-anak, jadi anak-anak yang membawa damai. Sehingga keluarga kita merasakan sorga di tengah-tengahnya. Ya, kalau suami dan istri semuanya berusaha menciptakan kedamaian, wow, maka niscaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itulah yang dilakukannya. Yang kedua, saya pelajari apa yang menjadi panggilan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Profesi kita boleh berbeda-beda, namun panggilan kita adalah panggilan menjadi pembawa damai. Di muka bumi ini sudah kehilangan kedamaian, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita ada dan kita terpanggil untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Yang kedua, apa yang menjadi panggilan kita di muka bumi ini? Kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita sering salah dalam mengartikan konsep berkat. Kalau bicara berkat tidak selalu bicara tentang finansial. Bicara berkat tidak selalu bicara tentang keuangan. Berkat, saudara dikasih dalam Tuhan, kesehatan adalah berkat, kekuatan adalah berkat, mujizat adalah berkat. Sehingga kita bisa menguatkan orang lain, itu pun jadi berkat. Kita tersenyum buat orang lain, itu pun jadi berkat buat orang lain. Kita mengencourage orang, kita menguatkan orang, kita sharing firman, itu pun menjadi berkat buat orang lain. Sehingga akhirnya orang merasakan, wah, kok melalui hidup dia saya diberkati ya, kok melalui hidup dia saya merasakan damai ya, kok melalui hidup dia saya merasakan tenang ya, kok melalui hidup dia saya merasakan sukacita. Engkau sudah menjadi berkat buat orang lain. Yohanes 15 ayat 16, Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilan ini. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Kita dipanggil untuk pergi menghasilkan buah. Supaya orang bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Supaya orang bisa menikmati apa yang menjadi buah dalam hidupmu. Suami-suami, istrimu bisa menikmati buah dalam hidupmu. Istri-istri, engkau bisa dinikmati buah oleh suamimu. Anak-anak, engkau bisa dinikmati oleh orang tuamu. Apa yang kau buat, bahkan orang tua, buah apa yang kau bisa dinikmati oleh anak-anakmu. Sehingga pada akhirnya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita buat? Lakukan itu. Bahkan dalam Matius 5 ayat 13-14, Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa yang diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ada untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita ada untuk berguna buat orang lain. Jadi jangan pernah mengecilkan arti berkat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang bisa menikmati hidup kita dari apa yang bisa kita kerjakan. Engkau bisa buat apa? Makanya Paulus bilang jelas, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kita ada untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kita ini perpanjangan tangan Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Amin. Kita menerima segala sesuatu for free. Keselamatan yang diberikan kepada kita cuma-cuma gratis. Sekarang masa kita nggak mau membagikan tentang keselamatan buat orang lain. Itu pun berkat terbesar dalam kehidupan kita, yang harusnya kita juga bagikan kepada orang lain yang mungkin belum pernah mengenal Yesus, yang mungkin saat ini sedang jauh dari Yesus. Itu kita menjadi berkat buat orang lain. Dengan kata lain, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Karena untuk itulah kita ada. Dan yang ketiga, apa yang menjadi panggilan kita? Yang pertama, kita menjadi pembawa-pembawa damai.
Karena hanya orang yang membawa damai yang disebut anak-anak Allah. Yang kedua, apa panggilan kita? Kita jadi berkat buat orang lain. Berkat tidak tidak selalu berhubungan dengan materi. Engkau tersenyum buat orang lain. Engkau menyediakan waktu buat orang lain. Engkau menolong orang lain tanpa pamrih. Engkau mengerjakan orang lain apa yang harus dia kerjakan. Engkau menolong, engkau menopang, engkau melayani orang lain. Itu engkau sudah menjadi berkat buat orang lain. Dan melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan yang ketiga, apa panggilan kita? Panggilan kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita terpanggil, kita diselamatkan supaya kita beribadah kepada Tuhan. Kita tahu dulu kita belum kenal Yesus, kita gak pernah beribadah kepada Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Maka dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 Alkitab bilang, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya sudah dipanggil dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib, diselamatkannya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, saat-saat ini, di masa-masa pandemik, di masa-masa COVID ini, kita beribadah mungkin di rumah kita masing-masing. Ada gereja-gereja yang mungkin sudah terbuka ibadah onsite, tapi masih ada gereja-gereja yang mungkin masih melayani dalam ibadah online. Kita beribadah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa esensi ibadah? Kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Allah. Itulah ibadah kita. Kita mengalami perjumpaan. Dimanapun kita berada, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa kita beribadah? Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Kenapa kita beribadah? Karena kita sudah diselamatkannya. Kenapa kita beribadah? Karena itulah panggilan kita. Maka dalam Keluaran 7 ayat 15 dan 16, Tuhan bilang sama Musa untuk berhadapan dengan Firaun. Tuhan bilang, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tongkat di tanganmu yang tadinya menjadi ular. Ayat 16, katakanlah kepada Tuhan, perhatikan. Tuhan, katakanlah kepada orang Firaun, katakanlah kepada Firaun, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diselamatkan tujuan satu, supaya kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa, kita ada untuk beribadah kepada Tuhan. Wow, jangan sampai kita beribadah kepada pekerjaan kita. Jangan sampai kita beribadah kepada usaha kita. Jangan sampai kita beribadah kepada mamon. Kita beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan, karena kita sudah diselamatkannya. Panggilan kita itu. Sehingga akhirnya kita mengerti, profesi kita berbeda-beda, namun panggilan kita sama. Kita panggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita terpanggil untuk menjadi pembawa-pembawa damai, bukan pembawa-pembawa keributan. Kita terpanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya kita mengerti, panggilan itulah yang Tuhan mau kita kerjakan di muka bumi ini. Yang jadi permasalahannya, seringkali kita gagal mengerjakan panggilan kita. Kita gagal mengerjakan panggilan kita ketika kita hanya fokus hidup kepada diri kita sendiri. Me, myself, and I. Kita gagal ketika kita mengerjakan panggilan kita ketika kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mana Tuhan, kata saya mengerjakan bagian saya, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya. Sekarang apa yang terjadi? Rumah tangga saya hancur, usaha saya berantakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada waktu-waktu Tuhan mendidik, mendewasakan, memproses hidup kita, mengalami pertumbuhan iman dan percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan sehingga akhirnya kita tidak mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Seringkali penyebab kegagalan kita mengejar panggilan kita juga karena terbelenggu dengan kenyamanan dunia. Ya habis gimana pendeta, saya udah nyaman kerja, ya udahlah ibadah nanti aja lah. Gimana ya pendeta, saya udah nyaman usaha, ya ibadah nanti aja lah, nantilah. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan tunggu Tuhan hajar dulu masuk rumah sakit baru engkau datang beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita. Pembawa damai, menjadi berkat bagi orang lain, dan beribadah kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami tidak mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami hari-hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami,
Sehingga apapun profesi kami, apapun kerjaan kami, kami tetap mau mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kami menjadi pembawa damai di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah bangsa ini, tengah-tengah kota kami. Kami menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya biarlah kami senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Kami tahu kami diselamatkan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami diselamatkan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Hamba ucapkan berkat. Sehingga setiap kami yang hari-hari ini mulai kehilangan panggilan kami, kami yang sudah mulai terlena dengan kenyamanan dunia, kami yang sudah mulai fokus kepada diri kami sendiri, kami yang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati kami. Sehingga malam hari ini kami berjumpa dengan Tuhan melalui firman. Malam hari ini kami mau mulai kembali mengerjakan panggilan kami sebagai pembawa-pembawa damai, sebagai penyalur-penyalur berkat kasih karunia Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami tetap terus setia sampai Tuhan menjemput kami. Bapa, berkati setiap pendengar Radio Maestro dimanapun mereka berada. Beri kekuatan, beri kesanggupan, beri kemampuan mereka untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka. Sehingga hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuatkan iman dan teguhkan mereka ya Abah. Berkati juga Radio Maestro ini, berkati owner, staff-staff yang ada. Mereka hidup dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.